Oke, recording ya, ya. Oke, kita ulang kembali kalau begitu. Yang B-nya dulu ya. Untuk menunjukkan B dulu. Ulang dari B lagi ya, B lagi. Oke, B lagi. Yo. Nah, kalau arus naik, titik di kanan, masuk. Kiri, keluar. Arus turun, titik di kiri B, masuk. Keluar. Oke, arus ke kanan, titik di atas, bawah. Arus ke tadi salah, itu ke kiri tadi. Arus ke kiri, atas, masuk, bawah, keluar. Arus ke kanan, bawah, masuk, atas, keluar. Oke ya. Konsentrasi dong ke kita punya channel di mana? Oke. Denop luar binasa. Salah, luar biasa. Oke, sekarang kita menentukan gaya Lorentz kembali ya. Kita menggunakan kaidah tangan kanan. 4 jari tadi menyatakan apa? Induksi magnet B. Arus telapak tanganmu menghadap kemana itu adalah F ya. Oke, gerak ya, gerak supaya tidak mengantuk. Oke, sekarang kalau B masuk arus naik Lorentz, B masuk arus turun Lorentz, B masuk arus ke kiri Lorentz, B masuk arus ke kanan Lorentz. Oke, sekarang yang keluar ya. B keluar arus ke kanan Lorentz. B keluar arus ke kiri Lorentz. Oke, B keluar arus naik Lorentz. B keluar arus turun Lorentz. Oke, good. Tepuk tangan untuk Deno. Nah, sekarang kita lukiskan ya, kita lukis. Untuk menentukan besar gaya Lorentz, kamu ingat kalau kalian pergi makan di rumah makan, di kafe, biasanya kalau udah mau selesai makan, udah mau pergi, apa yang kalian minta? Bill. Oke, ingat bill maka ingat gaya Lorentz ya. Jadi rumus daripada gaya Lorentz itu adalah B dikalikan I dikalikan L, bill. Ya, tapi ada syaratnya. B dan I-nya itu harus tegak lurus ya, harus tegak lurus. Ingat. Apa rumus gaya Lorentz? Bill. B itu apa? B apa itu B? Induksi. I apa I? Kuat arus. Satuannya apa? Ampere. Lambangnya induksi magnet apa? B. Satuannya apa? Tesla. Tesla itu lainnya Tesla apa? Weber per meter per segi. Jadi L bilangnya apa L? L, long, panjang ya. Oke ya. Long time ago. Panjang. Oke ya. Kita ingat kembali dulu untuk B-nya karena ini melukis itu nanti kalian nggak boleh lupa ya. Oke, jadi kembali lagi untuk cara melukisnya. Kalau arus naik, kemudian ada arus turun, lalu ada arus ke kanan, kemudian ada arus ke kiri. Nah, ini ngulang B aja. Ya, ngulang B. Karena nanti ini akan dipakai. Oke, sekarang kita lukis induksi magnetnya. Untuk arus naik, titik di kanan masuk atau keluar? Masuk. Masuk. Titik di kiri B-nya? Keluar. Arus turun, titik di kiri? Masuk. Titik di kanan? Keluar. Kemudian arus ke kanan, titik di atas? Ayo, keluar. Titik di bawah? Arus ke kiri, titik di atas? Masuk, di bawah? Keluar. Ya, oke. Nah, sekarang untuk arah masuk dan keluar ya, arah masuk dan keluar digambarkan itu ini ada lingkaran-lingkaran ya, lingkaran-lingkaran dengan noktah ya, titik noktah. Ya, seperti ini. Lalu di tengahnya ada titik lagi nih ya. Ini untuk yang masuk ya. B yang masuk. Jadi ini begini gambarnya. Nah, ini lambangnya. Lambang induksi magnet yang masuk ke bidang kertas. Jadi ini adalah B-nya. Ini yang masuk bidang kertas. Ingat masuk ini ya. Seperti ini. Ini B. B. Masuk ya. Jadi ini adalah B semua.
Ini adalah B-nya. Nah, kalau keluar itu kita menggambarnya menggunakan tanda silang atau cross. Ya, pakai cross. Jadi ini pakai cross, tanda silang. Ini berarti induksi magnetnya keluar bidang kertas, ya. Keluar bidang kertas. Ya, seperti ini. Kalau keluar bidang kertas, berarti arahnya ini ya. Kesepakatan kita punya arah ya. Ke sumbu zat positif ya. Ya, oke. Ini adalah B ini ya. Ini B. Nah, sekarang ada kawat berarus di dalam medan magnet. Kawat berarus di dalam medan magnet nih, Bu, pakai warna biru aja, nggak apa-apa. Ya, kawat berarus ada di dalam medan magnet. Jadi misalnya kawat berarus itu arahnya ke kanan. Jadi yang ini adalah I. I. Nah, sekarang coba. B masuk arus ke kanan. Lorentz kemana? Ke atas. Oke, gaya Lorentz-nya arahnya ke atas. Ini adalah F Lorentz. F Lorentz. Oke, sekarang untuk berikutnya lagi, untuk yang arusnya turun. B masuk arus turun. Lorentz kemana? Ke kanan. Oke. Ya, Lorentz arahnya ke kanan ya. Ingat ya, yang hijau. Oke, sekarang berikutnya lagi. Untuk yang B keluar, misalnya arusnya ke kiri. Ini I ya. Ini I, ini I. Kemana? Lorentz ya? Ke bawah. Oke. Ini Lorentz. Kemudian lagi kalau untuk yang arusnya naik. Kemana Lorentz-nya? Ke kiri. Yo toh. Keluar, naik. Yo. Keluar, naik. Lorentz mana? Kanan. Ini keluar kan? Ini I, ini F Lorentz, ini F Lorentz ya. Jadi F Lorentz itu dirumuskan sama dengan apa tadi? B dikalikan I dikalikan L ya. Nah, satuan dari B itu apa? Ya, satuan dari F itu adalah Newton, gaya Newton. Di sini adalah Tesla, ini adalah ampere meter. Jadi, 1 Newton itu sama dengan 1 Tesla ampere meter. Ingat ya, sama dengan itu. Nah, sekarang syarat di sini itu adalah B itu harus tegak lurus dengan I. Kenapa? Hitam. Oke. Kalau yang keluar, kalau dia ke kiri, mana? Ke atas. Tunggu dulu. Keluar ke kiri. Salah nih siapa tadi yang bilang? Yo. Tuh, ini salah nih. Yo. Siapa tadi yang bilang itu? Salah nih. Untung ada yang mengoreksi. Ya, ini gaya Lorentz ya. Jangan salah menentukan arah ya. Nah, sekarang bagaimana kalau Loha? Udah ya, udah ya. Nah, kalau misalnya arah B-nya itu adalah ke sini. Itu B. Kemudian arah arusnya itu ke sini. Dan ini membentuk sudut. Sudutnya kita sebut aja theta. Ya. Jadi yang ini adalah B, yang ini adalah I. Tadi rumus dari F Lorentz itu adalah B dikalikan I dikalikan L. Tetapi B-nya yang harus yang tegak lurus. Pertanyaannya, B ini tegak lurus nggak terhadap I? Tidak tegak lurus. Kalau tidak tegak lurus berarti harus diapain? Hah? Bukan ditambah. Diapain? Diproyeksikan supaya dia tegak lurus. Bagaimana cara memproyeksikan? Itu kita membuat garis yang tegak lurus. Ya, ini bisa dibuat seperti ini nggak apa-apa. Ya, ini pertolongan, garis pertolongan supaya dia tegak lurus gitu loh.
Ya, diproyeksikan. Sebetulnya harus menggunakan garis yang putus ya. Kita memproyeksikan itu menggunakan garis yang putus-putus. Jangan lurus, oke? Ya, jadi Ibu proyeksikan dulu ya. Pakai garis apa? Putus-putus. Nggak ada yang putus-putus ya. Pakai inilah. Yo, gampang tuh bikin putus-putusnya. Yo, begitu ya kita proyeksikan. Oke, jadi sekarang yang ini berarti adalah B yang apa? Tegak lurus atau sejajar? Yang ini B yang sejajar. Oke ya. Jadi ini adalah B tegak lurus, kemudian ini B yang sejajar. Nah, ini tegak lurus di sini nih. Kalau theta di sini, ini juga theta di sini, boleh enggak? Boleh. Kenapa? Berseberangan. Nah, sekarang ada B tegak lurus. Hubungannya dengan theta, B tegak lurus ini sebagai sisi apa? Terhadap theta nih. Sisi depan. Lalu B ini sebagai sisi apa? Sisi miring. B sejajar ini terhadap theta sebagai sisi apa? Samping ya. Oke. Nah, sekarang untuk sisi depan, kita mau carikan B tegak lurus. Demi itu perbandingan trigonometri apa? Sin. Berarti di sini adalah sin daripada theta itu sama dengan B tegak lurus kita bagi dengan B. Maka B tegak lurus sama dengan apa? Hah? B dikalikan dengan sin theta. Ingat, perbandingan trigonometri Edgar, no sleeping. Lihat ke papan. Kalau nggak mau belajar di luar ya. Sin theta atau perbandingan trigonometri dalam perkalian, usahakan selalu kalian taruh di belakang. Untuk menghindari kesalahan, kalian mengali dulu baru dicari perbandingan trigonometrinya ya. Duduknya yang bagus. Ini bukan di kafe, jadi kaki tidak naik di atas kursi. Ya, duduknya yang tegap ya. Oke, ya seperti itu ya. Nah, jadi rumus gaya Lorentz kalau dia membentuk sudut B tegak lurus itu kan B sin theta. Dikalikan I dikalikan L jadi apa? F Lorentz berarti sama dengan apa? B kali I L tambah apa? Sin daripada theta ya. Bil sin theta. Seperti itu, oke. Nah, sekarang misalnya nih, I-nya mau berapa? 10 ampere. Oke. Panjang kawatnya mau berapa? 20 cm. Oke. Sudutnya mau berapa? 60. Oke, 60 derajat. Kamu cari ya. F Lorentz-nya sama dengan berapa? Itu soal nomor pertama. Sekarang di kawat lurus. Ada dua buah kawat lurus yang dialiri arus. Arusnya mau searah atau mau berlawanan arah? Searah, oke. Nanti juga kita bikin yang berlawanan arah nih ya di sini. Kemudian satunya lagi yang ke sini nih. Nah, ini kita sebut dengan I1, lalu ini kita sebut dengan I2 ya. I1, I2 ini juga I1, ini adalah I2. Nah, sekarang perhatikan. Kawat pertama arah arus naik. Kemudian kawat kedua berada di kanan kawat pertama. Berarti kawat kedua itu akan mengalami induksi magnet dari kawat pertama arahnya masuk atau keluar. Naik kanan. Masuk. Oke, berarti B1 itu bekerja di kawat kedua. Jadi ini adalah B1. Oke. Nah, sekarang kawat kedua arahnya naik arusnya. Kawat pertama ada di sebelah kiri. Kalau naik kiri, B-nya kemana? Keluar. Maka kawat kedua ini menghasilkan B bekerja di kawat pertama. Maka ini kita tulis dengan B2. Oke? Jelas? Nah, sekarang kawat pertama berarus berada di B2. Ya, maka dia akan mengalami gaya Lorentz. B-nya kemana? B2. B2 kemana? Keluar atau masuk? Keluar. Arus naik. Berarti gaya yang dialami kemana? Ke kanan. Oke.
keluar, naik, berarti ini kanan. Ini F Lorentz-nya. Nah, F ini kita kesebut nama karena pada gaya pertama berarti F1. Akibat dari B2, maka kita tulis angka 2. Jadi F12 artinya gaya pada kawat pertama akibat daripada B2. Oke? Sekarang kita lihat untuk kawat kedua. Kawat kedua arusnya naik, berada di dalam medan magnet B2 yang arahnya kemana? Masuk ya, masuk. Berarti B masuk, arus naik. Lorentz kemana? Ke kiri. Oke ya, yang nggak perhatikan itu di belakang sudut. Ya, nggak perhatiin ke sini ya. Yang rugi kan kamu, bukan aku gitu. Nah, di sini adalah F-nya pada kawat kedua akibat B1. Berarti kita sebut F21 ya. Nah, sekarang kita lukis lagi nih untuk yang berikutnya nih ya. Yang berikutnya di sini. Ini kawat pertama, arah arusnya turun. Kawat kedua ada di kanan. B-nya kemana? B dulu. B1 bekerja di I2. Kemana? Masuk atau keluar? Kalau enggak masuk ya keluar. Masuk atau keluar? Keluar. Ini adalah B berapa? B1. B1. Sekarang untuk I2. I2 menimbulkan B2 di kawat ke-1. Arusnya naik, kawat ke-1 di kiri. Masuk atau keluar? Keluar. Yang ini apa? B2. Oke. Nah, sekarang kita mau lukis gaya Lorentz-nya pada masing-masing kawat ya. Gaya Lorentz pada masing-masing kawat. Di kawat pertama, I1 turun, B keluar. Lorentz kemana? Keluar turun ke kiri. Kemudian untuk di sini, B keluar arus naik ke kanan. Nah, jadi ini kita sebut dengan F12. Di sini adalah F21 ya. Apa artinya F12? Gaya pada kawat pertama akibat B2. Apa artinya F21? Gaya pada kawat kedua akibat B1. Nah, tadi rumusnya daripada gaya Lorentz itu sama dengan apa? B kali I kali L. Maka untuk yang F12, ini kan gayanya pada kawat pertama. Berarti I-nya pakai I berapa? I1, ini F12. B-nya berarti pakai apa? B2, oke. Kalau F21, I-nya berarti I berapa? I2, B-nya B berapa? B1, L-nya tetap. Nah, B1 itu rumusnya B itu apa ya? Mu 0, I, ini kalau ini B2 berarti pakai I2. Dibagi dengan 2 pi kali A. Kali I1 kali L. Sekarang kalau B1, mu 0, I1 dibagi 2 pi A, kita kalikan dengan I2 dikalikan L. Sekarang ini, di sini mu 0 I2 I1 L per 2 pi A. Di sini mu 0 I1 I2 L per 2 pi A. Sama enggak? Bedanya apa? Apanya bedanya? Di sini ada mu 0 yang di atas. Ada. Di bawah ada mu 0. Di atas ada I1. Di bawah ada I1. Di atas ada I2. Di bawah ada I2. L ada, 2 pi A ada, 2 pi A ada. Yang beda lagi apa? Tidak ada. Sama kan? Iya, berarti sama. Jadi F12 itu akan sama dengan F21. Sama dengan apa? Mu 0, I1, I2, L dibagi dengan 2 pi A. Kamu lihat arahnya di sini. Gayanya yang satu ke kanan, satu ke kiri. Tapi saling mendekati. Ya, saling mendekati. Berarti kalau saling mendekati itu tarik-menarik atau tolak-menolak? Tarik-menarik. Jadi untuk gaya arus yang dua kawat sejajar yang arusnya searah, maka kawat ini akan saling tarik-menarik ya. Kemudian untuk yang ini, yang berlawanan arah, arah arusnya saling apa? Tolak-menolak karena dia saling menjauhi, berlawanan arah tapi saling menjauhi, maka dia akan tolak-menolak. Jadi dua kawat sejajar yang berarus berlawanan arah akan tolak-menolak. Dua kawat sejajar berarus searah, maka dia akan tarik-menarik. Oke, sekarang kita taruh angkanya. I1 mau berapa? 5 ampere. I2 mau berapa? 10 ampere. Kemudian jarak antar keduanya mau berapa?
10 lagi ya udah, kamu suka sekali angka 10. Nanti ulangan dapatnya 10 juga dari 100. Loh jangan. Nah, L-nya mau berapa? Hah? 100, 1 meter 20 cm ya. Udah, oke. Kamu cari berapakah F-nya ya. Yang di sini I1-nya mau berapa? 5 ampere lagi. Loh, ini berapa? 10 ampere lagi. Loh, maunya sama angkanya. Ya udah berkembang-berkembang kalau gitu. Berapa? A-nya berapa? A-nya berapa? 100, 1 meter. Jangan, 20 cm dah. 20 cm. L-nya mau berapa panjangnya? 40 ya, 40 cm. Oke. Jadi ini dicari ya. Ini soal nomor 2. Oke. Nah, sekarang, jadi ini nanti kamu tulis, oh ini saling tarik-menarik, yang ini tolak-menolak gitu ya. Bagaimana kalau ada 3 kawat? Nah, sekarang, kalau 3 kawat, 1, 2, naik, turun, naik. Sebut ini adalah I1, ini I2, ini adalah I3. Oke. Sekarang, B1 bekerja di kawat mana? Kawat 2 dan kawat 3. Arahnya masuk atau keluar? Naik di kanan, masuk. Oke. Jadi ini adalah B1. B1. Kemudian sekarang B2. Bekerja di kawat ketiga dan kawat pertama. Di kawat ketiga masuk atau keluar? Keluar. Di kawat pertama masuk atau keluar? Masuk. Oke. Ini adalah B2. B2. Lalu I3 menimbulkan B3. B3 bekerja pada kawat 1 dan 2. Arahnya kemana? Keluar semua ya? Oke. Yang ini adalah B3, B3. Sekarang kita mau melukiskan arah gaya Lorentz-nya. Arah gaya Lorentz-nya pada kawat pertama akibat B2, berarti F12. Masuk, naik. Mana? Kanan, kiri? Kiri. Ini apa? F12. Oke. Sekarang berikutnya lagi. B3 keluar, arus naik. Kanan. F berapa? F13. Sekarang F13 dengan F12 searah atau berlawanan arah? Berlawanan arah. Berarti F1-nya akan sama dengan apa? Jumlah atau kurang? Kurang. Kanan positif, berarti F13 dikurangi dengan F12. Oke, sekarang kita lihat untuk yang di kawat kedua. Di kawat kedua, B1 masuk, arus turun. Kanan. Oke. Ini F berapa? F21. B3 keluar, arus turun. Kiri. Berarti di sini adalah F23. Di I2 atau di kawat kedua ada 2 gaya berlawanan arah. Berarti dikurang atau dijumlah? F2 berarti F21 dikurangi dengan F23. Oke. Sekarang kita lihat untuk yang di kawat ketiga. Di kawat ketiga untuk akibat B1. Masuk, naik. Kiri. F berapa? F31. B. F31. Sekarang berikutnya. B2 keluar, arus naik. Kanan. F berapa? F32. Ya. Ada 2 gaya di kawat ketiga yang berlawanan arah. Maka F3 sama dengan F32 dikurangi dengan F31. Oke. Nah, karena kasih angka. I1 mau berapa? 10 ampere. I2 20 ampere. I3 30 ampere. Oke. Kemudian L-nya mau berapa? 5 cm. Ya.
Jaraknya sekarang. Mau berapa? 10. Oke, ini juga 10. Ya, sudah. Jadi cari F1, cari F2, cari F3. Ini soal nomor 3. Ya, cara carinya gampang. Untuk mencari F-nya itu langsung. F12 itu akan sama dengan F21. Berarti sama dengan apa? Mu 0, I1, I2, L dibagi dengan 2pi A1, 2. Lalu F13 itu akan sama dengan F31. Berarti sama dengan mu 0, I1, I3, L dibagi dengan 2pi A1, 3. Demikian juga untuk F23 akan sama dengan F32. Ini sama dengan mu 0, I2, I3, L dibagi dengan 2pi A23. Karena sama aja. Ya, sama. Kalau B yang titik-titik itu yang beda-beda. Jadi ini soal nomor yang ketiga. Berikutnya. Ada kawat persegi panjang berada di samping kawat yang lurus. Dua-duanya berarus. Dua-duanya berarus. Ya, ini arusnya. Ini adalah I1, yang ini adalah I2. Sebutlah ini A, B, C, D. Oke. Kita mau cari induksi magnet di kawat, bukan induksi magnet, gaya pada kawat ABCD. Nah, kawat pertama menimbulkan induksi magnet pada kawat ABCD. Arah arusnya naik kawat ABCD di kanan, maka B-nya masuk atau keluar? Masuk atau keluar? Nah, masuk ya? Oke. Jadi ini semua bekerja di sini nih, B-nya. Ya. Orang memperhatikan aja, belum tentu bisa masuk semuanya. Apalagi kalau tidak memperhatikan. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan melukis gaya Lorentz pada masing-masing kawat. Coba, Edgar, di kawat AD Lorentz-nya kemana? Lah iya, tidur terus. Tunduk terus. Kemana? Arah gaya Lorentz-nya pada kawat AD. Ke atas. Bagaimana caranya ke atas? Coba tunjukkan. Ini arah urut ya. Ini ke sini arahnya ini ya. Berarti ini naik arahnya, arus. Muter. B masuk, arus naik. Lorentz ke kiri. Oke. Di kawat AB, B masuk, arus ke kanan. Lorentz naik. B masuk, arus turun. Lorentz oke. B masuk, arus ke kiri. Oke. Nah, sekarang kita kasih nama. Di sini berarti adalah F, A, D. Ini adalah F, A, B. Ini adalah F, B, C. Ini adalah F, C, D. Oke. Tadi rumus gaya Lorentz itu sama dengan mu 0, I1, I2L dibagi 2pi A. Nah, sekarang kita perhatikan dulu untuk yang kawat AB dan kawat DC. Kawat AB dan kawat DC jaraknya dari kawat pertama sama enggak? Sama enggak? AB dan DC jaraknya sama ya? Oke. Berarti di sini adalah A, AB akan sama dengan A, DC kan? Panjang kawatnya sama enggak? L, AB dengan LDC sama enggak? Sama. I-nya sama enggak? I-nya sama enggak? I1 dan I2 sama ya. I sama, A sama, L sama. Berarti ini kan I-nya sama ya. Karena ini I1 dan I2 di kawat AB juga sama. I1, I2 ya. Ini sama. Nah, kalau begitu maka
besarnya Lorentz-nya AB dengan ini apa tadi? DC ya, AB. AB dan DC sama enggak? DC. Ini akan sama. Sekarang lihat arahnya. Arah AB dan arah DC bagaimana? Berlawanan. FAB berlawanan arah dengan FDC. Kalau begitu, kalau kita jumlahkan antara FAB ditambah dengan FDC, ini kan berlawanan arah nih. Berarti kan U0, I1, I2L dibagi dengan 2PA. Karena berlawanan berarti kan minus kan? mu0 I1 I2L dibagi dengan 2PA. Sama dengan berapa? 0. Jadi FAB dengan FDC ini saling menghilangkan. Nah, sekarang kawat AD dan kawat BC. Kawat AD dan kawat BC. Jarak kawat AB ke kawat pertama dengan kawat BC ke kawat pertama, AD ke kawat pertama dan BC ke kawat pertama sama enggak jaraknya? Beda. Beda. Kalau begitu gayanya sama atau beda? Pasti akan beda ya, pasti akan berbeda. Jadi karena yang dua ini, yang AB dengan CD itu saling menghilangkan, maka nanti FABCD ini akan sama dengan FAD ditambah dengan FBC. Karena yang ini saling menghilangkan ya. Tinggal dijumlah aja, oke? Nah, sekarang kita tuliskan angkanya. I1 mau berapa? 10 ampere, oke. I2 mau berapa? 20 ampere, oke. Oke, ini ukurannya Ibu kasih 5 cm kali 10 cm ya. 5 kali 10 atau kali 12 ya nggak apa-apa lah. Ya, enggak, ini panjangnya 12 cm. Nah, kemudian yang ini jaraknya berapa nih? Jangan lah, ini 12 sampai situ, masa 8 begitu pendek. Berapa? 5, 4, ya 4 cm dah, 4 cm ya. Oke. Nah, jadi untuk yang ini maka AD berapa? 4 cm. ABC berapa? 16, oke. 16 cm. L-nya AD sama dengan L. BC berarti sama dengan panjangnya berapa? 5 cm kan? Berarti ini 5 cm. Oke. Cari ini ya, sama dengan berapa? Soal nomor 4. Oke. Langsung nih, Ibu kasih finish. Ya. Nah, sekarang kalau ada partikel masuk ke dalam medan magnet atau berada di dalam medan magnet. Ini medan magnetnya misalnya. Di dalam medan magnet. Maka partikel ini yang bergerak dengan kecepatan V itu akan dibelokkan seperti planet berada di dalam medan gravitasi. Planet itu kan dibelokkan, ya kan? Nah, ini membentuk geraknya itu adalah gerak melingkar. Jadi dia akan dibelokkan, maka dia akan menempuh lintasan berbentuk lingkaran. Nah, besarnya gaya Lorentz F-nya itu sama dengan I dikalikan V dikalikan B. Lalu, karena dia bergerak melingkar, berarti dia mengalami gaya apa? Benda yang bergerak melingkar mengalami gaya apa? Apa yuk? Gaya sentripetal. Ingat, rumus gaya sentripetal pada gerak melingkar itu apa? M V kuadrat per R. Nah, karena ini stabil, ya, berarti terjadi keseimbangan energi di sini. Apa terjadi keseimbangan gaya?
Jadi besarnya gaya Lorentz yang sama dengan Q VB, F Lorentz juga sama dengan F sentripetal. Jadi di sini Q VB akan sama dengan mv kuadrat dibagi dengan R. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau mencari masanya partikel, maka sama dengan apa? Q V B R per V kuadrat. V-nya boleh dicoret enggak? Boleh enggak dicoret? Ini kan boleh dicoret ini kan? Ini coret dengan ini. Oke? Ya. Maka jadi apa? Q B R per V. Q B R dibagi V. Kalau cari V berarti Q B R dibagi M. Kalau cari Q berarti M V dibagi dengan R B. Kalau cari B M V berarti bagi Q R. Apalagi yang bisa dicari? R. Cari R. M V dibagi dengan Q B. Ya. Jadi soal ini bisa menjadi beberapa soal. Bisa diubah menjadi berapa ini? Cari gaya Lorentz-nya atau apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Sekarang misalnya nih. Misalnya. Jari-jari lintasan yang terbentuk adalah R-nya sama dengan berapa? 10 cm. Lalu B-nya misalnya sama dengan 20 Tesla. Kemudian muatannya Q-nya sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Lalu bergerak dengan kecepatan misalnya 40 meter per sekon. Nah, apa yang dicari nih? Yang belum ada apa? Masa sama dengan berapa? Aja, ini jangan 1,6 dah. Misalnya sama dengan berapa? 4 gitu ya. Oke, dah. Cari masa. Ini soal nomor 5. Oke. Itu 10 berapa itu? Mana? Min 19. Kolom. Contohnya? Kolom lah, muatan Q ya. Enggak, tidak harus. Yo, ada ganti lah, jangan 10 pangkat min 19. Tadinya mau elektron masalahnya. Ya. Misalnya Q-nya sama dengan 4 mikrokolom dah ya. Nah, dah. Nanti kamu cari. Ya, jadi tinggal masuk-masuk Ji. Untuk di materi ini itu hanya masuk-masuk rumus saja, jadi sangat gampang sekali. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Aman Ji? Aman. Yo, coba kita hitung dulu yang pertama nih. Yang pertama terlalu gampang. Yo, ibu hitungkan yang ini terlalu gampang juga. Kan satu kali hitung ini. F12 sama dengan F21. Atau salah satunya ya bolehlah. Atau kita kasih yang lainnya lagi. Oke. Ini contohnya toh. Jadi misalnya untuk 2 kawat sejajar yang arah arusnya turun semua ini. Kan ngitung aja. Oke. I1-nya berapa? I1 sama dengan 10 ampere. I2 berapa? 20 ampere. Ya, L-nya mau berapa? 10 meter. Oke, senti. Oke. Nah, ini kalau kita cari F Lorentz ya, F12 kan sama dengan apa? F21. Itu sama dengan apa? Mu 0 I1 I2L dibagi dengan 2 pi A. A-nya berapa? Jaraknya. Mau berapa? 20 cm. Oke. Ya udah ini tinggal kamu kasih masuk. Mu 0 itu berapa? 4 pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter dikalikan 10 ampere dikalikan 20 ampere kali 10 kali 10 pangkat. Enggak, tetap senti nggak apa-apa. Senti ya. Dibagi dengan 2 pi kali 20 cm. Kenapa tetap senti? Bisa dicoret, jadi nggak ada masalah. Maka ini senti dengan ini coret, 20 dengan 20 coret, ampere 1 dicoret, ya berarti ini 4 pi dengan 2 pi coret jadi angka berapa? 2, maka sisa 20 kali 10 pangkat berapa? Ini 2, min 5, minus 5. Nah, Weber ampere per meter. Weber, ya ini berarti jadi apa?
Bukan Newton. Newton ya, Newton. Berarti ini sama aja dengan 2 kali 10 pangkat minus 4 Newton. Kalau mau dibikin ke mikronewton berarti jadi 200 mikronewton ya. Oke. Seperti itu, Ji. Jadi gampang sekali. Materinya kita untuk gaya Lorentz bab 3 induksi magnet itu tinggal 1 poin yang kamu bisa baca sendiri. Prinsip kerja itu tentang apa manfaat. Jadi aplikasinya penggunaan induksi magnet itu tinggal 1 poin aja teori. Oke, sampai di sini dulu. Silahkan dikerjakan mulai dari nomor 1 ini contohnya ya. Nggak ada pertanyaan? Oh, mau review? Oh, review masih berapa menit? Masih panjang. Oh, masih panjang. Panjang sekali. Oke. Ya udah 5. Oke. Oh, Bentar. yang masalah semua itu. Sabar. Dalam kata pendakwaan.